Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'duh. Episode kali ini saya akan melanjutkan mengkisahkan tentang Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah nubuah kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kabilah Tsamud dari asal kakek Tsamud yang namanya Judais. Kalau diurut silsilah Nabi Saleh, silsilah ke atas ke Nabi Nuh, kira-kira urutan Nabi Saleh adalah urutan ke-9. Saleh bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Tsamud bin Abir, atau yang bahasa lain itu ada yang mengatakan Nabi Hud bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi keturunan ke-9 dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini adalah kaum yang diturunkan oleh Allah di satu tempat kira-kira sekitar Hijaz, adalah kelanjutan dari kaum Ad. Kaum Ad yang sebelumnya Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad, lalu kaum Tsamud. Lalu Nabi Saleh ini dari keturunan Tsamud ini ada yang mengatakan 9 saudara. Salah satunya adalah nama Saleh. Sehingga Saleh ini dari kalangan mereka, dari kalangan saudara-saudara yang 9 ini. Sehingga dari 9 orang ini menganggap bahwa Saleh ini karena diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, ini dianggap mengada-ngada. Kata mereka yang ingkar ini, mana mungkin Saleh saudara kita ini menjadi seorang Nabi? Mana mungkin Saleh ini menjadi seorang utusan Tuhan? Mereka tidak percaya. Sehingga apa? Perilaku-perilaku kaum Tsamud ini juga sama dengan perilaku kaum Ad, yaitu menyembah berhala. Mereka berfoya-foya, mereka membuat kehidupan yang gegap gempita, yang glamor, yang pada ukuran saat itu, yang menyimpang dari ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Saleh ini adalah Nabi yang juga penyabar. Ujian yang menimpa Nabi Saleh ini luar biasa. Ketika dicaci, dihujat, dimaki oleh umatnya sesama dari kalangan mereka, bahkan sampai Nabi Saleh ini juga direncanakan akan dibunuh oleh saudara-saudara mereka. Karena Nabi Saleh dijaga oleh Allah, Nabi Saleh ini punya yang namanya unta betina. Lah unta betinanya ini juga dibunuh oleh mereka kaum Tsamud ini, atau saudara-saudara dari Nabi Saleh yang ingkar kepada Allah ini. Nabi Saleh tidak kenal lelah berusaha mengajak
saudaranya, umatnya, kaumnya menyerukan kepada Allah untuk menyembah Allah, tidak boleh mensyirikkan Allah, tidak boleh menyembah berhala. Tapi apa jawabannya kaum Tsamud ini? Mereka mengolok-olok, mengijek, menghardik, menyinyiri, membangkang sebagaimana kaum Ad sebelumnya yang juga diluluh lantakkan, diazab oleh Allah. Sehingga pada satu ketika Nabi Soleh saking jengkelnya kepada umatnya menyerukan, kalau kalian ini tidak menyembah Allah, tetap mengingkari kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka azab akan segera turun. Sehingga singkat cerita pada saat itu di hari Rabu, Nabi Soleh menyerukan, menyampaikan kepada umatnya bahwa sebentar lagi akan segera turun azab. Dan benar, ketika pada hari Kamis kulit seluruh orang-orang kaum Tsamud ini menguning, jadi kuning semuanya. Sehingga mereka sesama kaum Tsamud ini heran seheran-herannya. Sehingga pada hari Jumat kulit mereka ini berubah menjadi merah semuanya itu. Pada hari Sabtu kulit mereka itu menghitam semuanya. Nabi Soleh tetap menyerukan kepada Allah. Mereka tetap ingkar, tetap tidak percaya. Ini dianggap mengada-ngada. Sampai akhirnya ketika hari Kamis, hari Kamis, Jumat, Sabtu, lalu pada hari Minggu pagi, azab itu benar-benar turun. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Yang sebelumnya mereka memahat rumah-rumah mereka dari gunung-gunung yang diambil secara aman. Mereka hidup di gunung-gunung, di bukit-bukit, di lembah-lembah. Sampai pada satu ketika apa yang dikatakan oleh Nabi Soleh ini benar adanya. Fa'akhadathhumus sayhatu musbihin. Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka gempa dahsyat, bahkan maha dahsyat itu akhirnya benar-benar terjadi. Dan seluruh kaum Tsamud ini luluh lantak akibat gempa yang maha dahsyat itu. Seluruhnya habis, seluruhnya meninggal, seluruhnya wafat kaum Tsamud itu, mati. Hanya satu dari seluruh kaum Tsamud itu yang disisakan hidup oleh Allah. Menurut di dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, nama dari yang selamat ini seorang budak perempuan namanya Dzari'ah. Dzari'ah ini selamat, orang yang satu-satunya selamat. Sampai akhirnya singkat cerita Dzari'ah ini lari menuju ke Arab atau sekitar kawasan Mekah, lalu meminta minum, menceritakan kejadian yang meluluh lantakkan kaum Tsamud. Ketika setelah meminta minum, dikasih minum, lalu Dzari'ah ini juga mati. Hadirin para pemirsa sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Soleh ini yang diutus kepada kaum Tsamud? Sama dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan seterusnya, adalah bahwa ada umat atau kaum yang ketika mengingkari risalah nubuah, syariat yang disampaikan
oleh nabi mereka, lalu mereka ingkar, mengolok-ngolok, membangkang, tidak percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh nabinya, oleh utusan Allah. Akhirnya Allah menurunkan azab, menurunkan bala, menurunkan siksa, meluluh lantakkan seluruh kaum mereka. Dan ini bukan hanya terjadi kepada kaum Tsamud. Sebelumnya saya menceritakan bagaimana dahsyatnya yang menimpa kaum Ad, yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Idris. Ini harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang hidup di zaman ini, yang hidup di masa ini, supaya mari kita semuanya selalu beristiqomah, beribadah, menyembah Allah, tidak membuat kita ini mensepelekan apa yang telah disampaikan oleh syariat atau ajaran agama yang kita anut saat ini adalah Islam, dinul Islam, agama Islam. Sehingga ketika kita ini selalu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bertaqarrub, memohon perlindungan kepada Allah, maka insya Allah kita semuanya ini akan diselamatkan, akan dijauhkan dari siksa Allah, dijauhkan dari bala Allah, dijauhkan dari musibah-musibah yang menimpa sebagaimana menimpa kaum-kaum terdahulu. Insya Allah kita semua ini, semuanya, kita semua sebangsa dan setanah air, sesama umat beragama, insya Allah ketika kita menjalankan agama ini secara baik dan benar, betul-betul secara istiqomah, maka insya Allah kita semuanya ini akan dijaga oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan barakah, walaupun hanya sekelumit cerita dari Nabi Saleh yang saya sampaikan, insya Allah akan membawa hikmah yang besar bagi kita semua. Wa akhiran wal musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.